persiapan dulu. Malam-malam persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Padepokan Patrap Surakarta. Untuk malam hari ini dari Padepokan Patrap Surakarta menemani Bapak Ibu sekalian untuk malam Jumatan seperti biasa, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang pengen atau perlu mungkin ya perlu ya juga pengen melanjutkan untuk yaitu mengenai metode dzikir nafas sadar Allah. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian untuk malam hari ini dan mungkin malam-malam insya Allah akan hadir terus. Untuk malam hari ini kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini mari kita bersama-sama belajar mengenai yaitu dzikir nafas. Tadi judulnya yaitu dzikir nafas. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang baru hadir belum tahu tata caranya untuk mengenai dzikir nafas sadar Allahnya seperti apa, bisa untuk yaitu membuka di Seluruh Spirit Islam. Di situ ada semua. Bapak Ibu sekalian bisa istilahnya mempelajari dari mulai dzikir nafas sampai metode-metode yang lain maupun yang patrap dan lain sebagainya, itu ada semua di link Solo Spirit Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah bingung untuk belajar mengenai dzikir nafas maupun patrap, di situ ada semua. Tinggal Bapak Ibu mencari untuk apa saja, di situ sudah tertera semua, yaitu di YouTube beliau Bapak Setia Purwanto Solo Spirit Islam, di situ ada semua. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini kami akan menyapa untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Jakarta maupun yang ada di Malaysia, Sumatera maupun Kalimantan, Sulawesi, di Irian maupun Bali, Jawa, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Insya Allah akan hadir semua ini nanti. Dan juga untuk malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak panjang lebar untuk cuma hanya sebagai pembuka aja. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih mencari siaran atau belum. Lah ini Bapak Ibu sekalian malam hari ini sudah muncul untuk di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mas Yen, Mas, ayo kini dulu. Dan untuk malam hari ini monggo Mas Yen, untuk Pak Yen, Pak Bejo. Ini untuk selanjutnya kami, wah ini Mas Yusuf hadir, banyak yang hadir Pak Di. Mas Muklis, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Muklis. Monggo Mas Bejo. Untuk selanjutnya kami silahkan kepada Mbah Bejo untuk menambah wawasan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti bisa dilanjut sama Pak Bejo. Untuk malam hari ini kita lanjutkan. Ya Mbak. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bejo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sebenar-benar syukur. Syukur karena Allah, bukan karena yang lain. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, malam hari ini materinya zikir nafas bersama ya, nanti akan dibimbing oleh Bapak Astio Purwanto. Saya cuma melanjutkan Pak Poyo tadi. Saya nggak tahu, saya pikir Pak Poyo saja, ternyata beliau panggil saya. Oke lah. Bagaimana kabarnya setelah 1 bulan kita menggembleng diri? Setelah 1 bulan kita menggodok diri di kawah Condro Timuko ya. Kalau di pewayangan kan kawah Condro Timuko. Nah, semoga kita merasakan ada sebuah hasil. Hasil yang signifikan, hasil yang nyata pada diri kita, baik maupun hasilnya itu bagaimana? Ya tentu saja kita menyadari adanya sebuah perubahan perilaku dari sisi batiniah maupun sisi pasti ada perubahan perilaku. Kalau nggak ada perubahan perilaku sama saja ya, artinya puasa kita ya nggak ada hasil ya, hanya berhasil merasakan kelaparan saja. Jadi dalam 1 bulan kita berpuasa harus ada hasil ya. Karena kita berpuasa karena Allah, kita beriktikaf, kita belajar untuk melepas ego dan sebagainya, sehingga minimal derajat kesadaran kita Ta'ala itu menjadi lebih tinggi. Di grup WA saya membaca ada beberapa permasalahan ya, mungkin dari siaran ini saya bisa memberikan satu penjelasan. Yang pertama tentang apakah dosa saya diampuni oleh Allah, sedang saya merasa belum diampuni. Secara spiritual ya, tentunya kita yang sudah sadar Allah, kita yakin betul bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ya. Itu dibarengi dengan sifat Allah yang Rahman Rahim. Jika kita masih mengira bahwa dosa kita itu lebih besar dari kemaha pengampunan Allah, ya, maka kita khawatir diampuni atau tidak. Jadi jangan beranggapan kalau dosa kita lebih besar dibanding kemaha pengampunan Allah, dibanding kasih sayang Allah. Itulah sebabnya seberapa besar pun dosa kita, kalau kita yakin Allah mengampuni, kita benar-benar bertobat, Allah pasti mengampuni. Kalau Allah mengampuni, otomatis jangan diulangi dosa-dosa kita, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita benar-benar bertobat,
maka Allah pasti mengampuni. Kalau kita khawatir terhadap pengampunan Allah, ya Allah nggak mengampuni. Kita saja sama Allah nggak yakin minta ampun. Gimana kita minta ampun kalau kita tidak yakin pada yang mengampuni? Nah ini. Kemudian yakin terhadap afal Allah, ya, sehingga yakini bahwa perubahan-perubahan dalam kita berpuasa, jangan hanya merasa belum tidak ada perubahan apa-apa. Jangan mengandalkan rasa, jangan percaya sama rasa. Jadi yakin pada Allah bahwa Allah Maha Pengampun, dan yakin bahwa puasa kita selama 1 bulan itu memberikan hasil yang luar biasa. Keyakinan itu sangatlah penting. Karena apa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Apalagi kita yang sudah duduk pada makom sadar Allah. Ya, saya kira kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa kita hindarkan. Ya. Artinya nggak ada lagi kekhawatiran kita, ketidakyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena keraguan, kekhawatiran dan lain-lain itu menunjukkan keimanan kita sedang merosot. Jadi tingkatkan keyakinan kalau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman Rahim, Allah pasti mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu. Jadi kita yakini ini berdasarkan pengalaman. Dan kalau Allah sudah mengampuni, kita bersih, ya bersihlah diri kita. Keyakinan itu pegang fakta. Ini satu pandangan, satu penjelasan kerohanian tentang bagaimana dosa-dosa kita di masa lalu diampuni apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya pada keyakinan. Tuh. Jadi kemudian untuk yang baru-baru masuk, mungkin penjajakan terhadap metode zikir nafas, teman-teman yang baru masuk, saya sarankan kalau memang berniat belajar zikir nafas sadar Allah, belajar sadar Allah, itu kosongkan gelas, buka tutup gelas dan kosongkan isinya. Artinya bersihkan konsep-konsep lama yang telah kita pahami, apapun, sedang kita sendiri belum pernah teori itu bersihkan. Gini, Allah itu halus lewati ini. Pernahkah melakukan perjalanan seperti itu? Orang lain pernah, tapi saya belum pernah. Tinggalkan. Karena kita masih katanya. Banyak para sufi mengarang kitab-kitab berdasarkan pengalamannya. Ya, itu pengalaman ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu yang ditulis dalam satu buku, kemudian pengalaman itu kita baca. Ya, tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda. Cara Allah mengenalkan dirinya dari masa ke masa itu pasti berbeda.
Jadi jangan mengacu pada pengalaman orang lain. Setiap orang punya pengalaman beda-beda. Setiap orang punya tata cara yang berbeda-beda. Jadi kosongkan itu. Kosongkan diri kita dari semua informasi-informasi tentang ketuhanan. Kalau kita belum pernah membuktikan itu. Nah, setelah itu baru, setelah kosongkan, ya, baru metode zikir nafas. Ini benar-benar apa yang Anda dapatkan. Itu. Buktikan. Ya, tanpa ada penolakan, tanpa ada protes, tanpa ada apalah, tanpa ada komplain. Buktikan dulu itu. Lakukan zikir nafas mulai ini terus. Jangan bertanya kalau belum punya pengalaman. Kalau sudah punya pengalaman ternyata begini-begini baru ada problem, tanyakan. Itu cara belajar. Bukan belum apa-apa, pertanyaannya banyak tapi tidak satu pun yang dilakukan. Itu parah itu. Jadi ini cara belajar keruhanian. Cara kita mendekatkan diri pada Allah. Itu pengalaman bukan teori. Makanya kita jangan mau termakan oleh teori-teori, oleh buku-buku ini dan itu. Jangan mau termakan. Jadi kita yang belum mengalami, jangan percaya begitu saja. Pengalaman setiap orang berbeda-beda, apalagi orang dulu dengan orang sekarang, yang sekarang saja pengalamannya juga berbeda-beda. Nah ini Bapak Ibu, memang belajar ketauhidan itu butuh ketegasan. Harus tegas, harus kokoh, itu belajar ketauhidan. Jangan kayak apa? Kayak busa di tengah lautan itu. Terombang-ambing sana sini, terombang-ambing sana sini. Kita kan banyak seperti itu. Katanya si A begini, katanya si B begini, katanya si B begini. Kita terombang-ambing. Itu. Jadi belajar zikir nafas itu lakukan dulu. Kalau ada problem baru dikonsultasikan. Belum bisa konsultasi langsung, buka YouTube. Insya Allah jawabannya ada di situ. Ya di sini di YouTube-nya Bapak Astio Purwanto terutama. Di YouTube Bejo SA Channel. Di YouTube A Yusuf, buka YouTube. Di YouTube belum menemukan penjelasannya, konsultasi langsung pada siapa yang jenengan anggap mampu. Ini cara belajar. Jangan banyak pertanyaan sebelum melakukan, kunci. Kalau enggak gitu kita enggak akan pernah kemana-mana. Masa belajar DNSA yang dikuasai hanya teori-teori saja. Nah itu. Sadar Allah itu bukan hanya teori. Sadar Allah itu adalah kenyataan hidup. Harus jadi satu bentuk kepribadian kita. Itu sadar Allah. Sehingga enggak ada yang takut DNSA. Belum melakukan sudah takut. Patra berserah, patra sakaratul maut, udah takut. Belum melakukan sudah takut. Ke Allah bisa jadi takut. Nah, aneh. Karena pengalaman yang lalu buang. Bersihkan. Bersihkan gelas kita, bersihkan otak kita, bersihkan pemahaman kita. Agar zikir kita bisa murni.
kita ke Allah bisa murni. Kita bisa merasakan indahnya, nikmatnya, damainya bersama Allah. Nah, ini Bapak Ibu, ini hanya sekedar motivasi biar kita tidak bingung, karena di grup itu banyak yang bingung, belum melakukan apa-apa bingung. Keluar grup nggak pamit, padahal minta masuk grup itu atas permintaan sendiri, keluar nggak pamit. Ya ini, mari kita junjung tinggi etika. Ya demikian Bapak Ibu. Saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh Bapak Astio Purwanto sesuai dengan zikir nafas sadar Allah bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah malam Jumatan kita mulai lagi langsung ya. Walaupun kemarin saya off dulu karena paginya itu harus online. Jadi paginya saya harus mempersiapkan, nanti energinya tidak habis. Baik, pada malam hari ini kita akan berlatih bersama terkait dengan zikir nafas kita. Tadi sudah diawali oleh Pak Poyo dan Mbah Bejo yang sudah mendalami masalah sadar Allah. Ya, Bapak Ibu, di dalam kita memperdalam sadar Allah, bahwa kata sadar itu berarti mengacu kepada saat ini dan di sini. Ya, kalau kita berada di masa lalu berarti kita nggak sadar. Misalnya Bapak Ibu mendengarkan musik nostalgia, kemudian kebawa, dan musiknya kita kebawa ke masa-masa SMP, masa-masa SMA, masa-masa kuliah, masa-masa SD, nah itu nggak sadar. Kecuali kita sadar bahwa kita sedang mengingat masa lalu, atau kita menyadari pikiran kita berada di masa lalu, nah itu berarti kita sadar. Nah, mendalami kata sadar itu juga tidak berada di masa depan. Kalau kita berada di masa depan, artinya kita terngiang-ngiang dengan apa yang akan terjadi. Jangan-jangan saya kena corona ini. Jangan-jangan saya terpapar virus ini. Ya,
Wah, itu juga tidak sadar. Jadi Bapak Ibu, yang namanya sadar itu mengacu pada keadaan di sini dan saat ini. Demikian pula dengan kita berzikir nafas, ya, berzikir nafas kita berlatih untuk berada di kesadaran di sini dan saat ini. Di sini di mana? Ya di paru-paru saya, di nafas saya ini. Kapan? Ya, saat ini saya bernafas ini. Nah, zikir nafas itu mengajarkan kita untuk selalu sadar Allah, mindfulness. Ya, mindfulness. Sadar akan nafas yang saat ini dan di sini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berada pada saat ini dan di sini, maka otomatis kita tidak boleh berkomentar. Ya udah seperti itu. Gak usah kakian komentar. Udah diam aja di situ ya sudah. Kita melihat apa sekarang Bapak Ibu? Kita di sini agak dingin ya. Ya sudah dingin. Tidak perlu komentar kok dingin ya. Kok cuacanya lain ya? Nah, itu komentar namanya. Sudah latihan, tidak menggunakan prasangka. Karena sebagian prasangka itu ya, jadi tidak menggunakan prasangka. Ya sudah, apa yang Anda sadari saat di sini ya situlah. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berada pada saat ini dan di sini, maka bersyukurlah kepada Allah. Apa yang nampak, apa yang terlihat, apa yang ada, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka disitulah kekuatan-kekuatan Allah, perubahan-perubahan positif akan terjadi. Maka disitulah Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, kita memperdalam zikir nafas, tidak berhenti pada zikir-zikir saja, tapi sampai pada keadaan kesadaran. Ya, kesadaran di sini dan saat ini, bersyukur di sini dan saat ini, menyadari kekuatan-kekuatan syukur, kekuatan-kekuatan Allah dalam bentuk syukur yang di sini dan saat ini. Baik Bapak Ibu, itu pendalaman. Silahkan Bapak Ibu dalami aplikasi zikir nafas dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu akan membuktikan betapa Allah akan merespon setiap doa-doa kita, merespon positif setiap apa yang kita kehendaki dan kita minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku respon, maka aku kabulkan. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita tidak terima, kalau kita berpikir negatif tentang keadaan di sini dan saat ini, maka Allah akan tidak merespon. Ya, tidak merespon. Maka Bapak Ibu, pelajaran di sini dan saat ini ketika kita belajar zikir nafas sampai pada keadaan sibghah. Apa sibghah? Sibghatullah, celupan Allah yang lebih baik dari celupan apapun. Artinya jiwa kita, kesadaran kita itu larut di dalam kehendak-kehendak Allah, larut di dalam
perbuatan-perbuatan Allah. Jadi sang jiwa itu larut dan menyaksikan bersama-sama. Jadi kita di bawah ombak dan kita sadar sedang di bawah ombak. Kita sadar kita sedang hanyut. Nah itu, jadi sadar ini nggak bisa hilang. Tapi kesadaran kita itu pada level tertinggi berspiritual itu harus hanyut di dalam lautan ma'rifatullah, lautan perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, zatullah. Bukan bersatu. Namanya tercelup itu bersatu enggak, masih ada. Jiwa saya masih ada, sadar saya masih, tapi saya hanyut. Tadi nggak ada protes, nggak ada mengeluh, nggak ada prasangka. Maka Bapak Ibu, ada satu pertanyaan dari sahabat. Kalau penerapan bacaan subhanallah itu kan sesuatu yang menakjubkan, Pak. Kalau tidak menakjubkan, apa ya subhanallah? Ya, kalau belajar T1 nggak ada yang namanya baik dan buruk. Kehendak Allah itu ya sudah seperti itu. Corona itu ya seperti itu sudah. Penyebaran virus ya seperti itu sudah. Subhanallah. Bukan karena corona itu jelek, jahat, atau bukan karena corona itu bagus, hebat, luar biasa. Bukan. Ya sudah seperti itu. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama saya pimpin dari Padepokan Patrap. Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk latihan bersama zikir nafas. Ya. Bapak Ibu bisa duduk rileks, duduk santai sambil rebahan di sofa atau sambil berbaring di kasur, di tempat tidur. Bisa duduk timpuh, itu yang paling ideal. Duduk bersandar atau sedang apa sambil rileks mengikuti panduan-panduan yang saya berikan dari sini. Kita sama-sama belajar untuk menyadari di sini dan saat ini, dan kita menyadari bahwa seluruh alam semesta ini bersyukur kepada Allah, dan ternyata kebersyukuran dari alam semesta itu membawa satu kehendak kekuatan Allah yang bisa membawa alam ini menjadi alam yang Baik Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyadari nafas. Zikir nafas level 1. Kita menyadari nafas yang naik turun. Nafas masuk, nafas keluar. Sadari Bapak Ibu sampai
kita menyadari bahwa bukan kita yang menggerakkan nafas. Tapi nafas itu gerak sendiri, keluar masuk sendiri, dan bukan kita yang memasukkan ataupun yang mengeluarkan nafas. Jadi di sini Bapak Ibu mulai memisahkan diri antara yang bernafas dan yang menyadari nafas. Bapak Ibu bukan yang bernafas, tapi Bapak Ibu adalah yang menyadari nafas. Sadar penuh bahwa saya bukanlah yang bernafas, tapi saya adalah yang menyadari nafas. Baik Bapak Ibu, dari sini kita akan memperluas kesadaran kita. Sadari tubuh kita. Sadari tubuh kita dari kaki sampai kepala. Bahwa saya bukanlah jasad. Saya bukanlah kepala, saya bukanlah dada, kaki atau yang lain, tapi saya adalah yang menyadari tubuh saya. Jadi kita berada kepada kesadaran yang menyadari tubuh. Saya bukanlah otak dan saya bukanlah pikiran. Saya bukan dada dan saya bukanlah perasaan atau emosi. Tapi saya adalah yang menyadari pikiran dan saya adalah yang menyadari. Baik Bapak Ibu. Mari kita luaskan lagi Bapak Ibu kesadaran kita. Yang bisa menyadari di luar tubuh kita. Kita bisa menyadari ruangan. Ruangan bukanlah saya, tapi saya adalah yang menyadari ruangan. Yang di dalam ruangan itu ada tubuh saya. Di dalam tubuh saya ada nafas saya. Baik Bapak Ibu. Mari kita luaskan lagi Bapak Ibu. Kita luaskan lagi sampai pada alam semesta. Galaksi-galaksi, bintang-bintang. Bapak Ibu bisa meluaskan kesadarannya sampai galaksi-galaksi, bintang-bintang, alam semesta, antariksa, dan semuanya. Di mana di dalam itu ada bumi, kita berpijak. Di dalam bumi itu ada tempat tinggal kita di situ. Di dalam tempat tinggal kita itu ada jasad kita. Di dalam jasad itu ada pikiran kita, perasaan kita, dan ada nafas kita. Mari Bapak Ibu, pada poin terakhir kita menyadari yang menciptakan alam semesta. Kesadaran kita bawa kepada yang menciptakan alam semesta ini. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyadari Allah yang bukan alam semesta, tapi Allah yang menciptakan alam semesta, kesadaran kita masuk di sana, kemudian
kita masuk zikir nafas level 2. Mari sama-sama Bapak Ibu kita sebut asma Allah dalam setiap nafas kita. Tapi kesadaran kita jangan turun ke nafas. Tetap kesadarannya, tetap sadar Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah. 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 Dengan kesadaran Allah yang menciptakan alam semesta, kemudian kita sebut nama Allah dalam setiap nafas, dan Allah. Akan muncul suatu rasa atau muncul satu kesadaran kesambungan kita kepada Allah. Suatu hubungan, konektivitas, silatun di situ. Ada satu konektivitas kita dengan Allah yang menciptakan alam semesta. Ada hubungan, terhubung dengan zat yang alam semesta. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, disinilah kita ma'rifat, yaitu mengenal Allah, terhubung dengan Allah yang menguasai alam semesta, yang tidak berupa apapun. Terus kita sebut nama Allah, nafas masuk Allah, nafas keluar. Allah. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita masuk DN level 3 Bapak Ibu. DN level 3, ketika sudah kita terhubung dengan Allah, maka kita berinteraksi dengan Allah, melakukan sebuah komunikasi jiwa, komunikasi dari seorang hamba kepada tuannya, seorang hamba kepada Tuhannya. Apa bentuk komunikasinya? Ketika mendekat kita, ketika Allah pasrah, berserah diri kepada Allah. Itu bahasa kita kepada Allah, mendekat kembali dan pasrah kepada Allah. Mendekat kepada Allah, kemudian pasrah kepada Allah ketika nafas keluar. Baik Bapak Ibu, lakukan DN level 3 ini sampai Bapak Ibu merasakan keadaan fana, sampai ada sensasi kosong, hampa, tenang, sampai pada merasakan keadaan tidak ada apa-apa. Nah, di situ Bapak Ibu silahkan ketika sudah merasakan keadaan kosong, hampa, masuk zikir nafas level 4. Dalam keadaan kosong ini Bapak Ibu, kita nafikan dan kita isbatkan. Ketika kita nafikan semua yang ada hanya Allah. Kita nafikan semua yang ada dan kita isbatkan Allah. Ketika nafas keluar, Allah. Kita nafikan semua kekuatan dan kita isbatkan hanya kekuatan Allah.
Allah. Jadi ketika yang kosong, yang tiada, yang tidak bisa didefinisikan dengan apapun, itulah Allah. Yang laisa kamitslihi syai'un, itulah Allah. Yang tidak berupa apapun, itulah Allah. Kemudian semua kekuatan itu ada dari Allah. Ketika nafas keluar, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Otomatis kekuatan itu juga tidak berupa kekuatan apapun. Apapun seperti apa yang kita persepsikan. Kekuatan Allah tak bisa didefinisikan melalui pikiran kita. Kekuatan itu ada pada kekosongan. Kekosongan itu ada kekuatan. Maksudnya adalah bahwa kekuatan Allah itu tidak sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Nah, di dalam kekuatan hampa itu adalah Bapak Ibu, kita sibgoh di situ. Kita celupkan diri kita pada keadaan sibghatullah, yaitu suatu celupan kekuatan Allah yang tidak berupa kekuatan apapun. Kekuatan hampa, kekuatan yang maha dahsyat yang tidak berupa apapun. Karena pikiran kita tidak akan bisa menjangkau kekuatan Allah. Terus kita tercelup di situ, kita sibgoh, kita biarkan, kita sempurna menjadi hamba, mengikuti kehendaknya, mengikuti perintahnya. Maka Bapak Ibu, berzikir nafaslah dalam keadaan sibgoh, sholatlah dalam keadaan sibgoh, dan jalankan amanah-amanah Allah sebagai khalifah ini dalam keadaan sibgoh. Baik Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu lanjutkan di rumah masing-masing latihan DN 1, 2, 3, 4 sampai sibgoh. Semoga Allah menuntun kita, semoga Allah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita untuk lebih memahami hakikat ma'rifatullah, hakikat ketuhanan, hakikat mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Saya dari Padepokan akan mengakhiri siaran langsung ini, tapi Bapak Ibu yang sudah berlatih silahkan untuk dilanjutkan zikir nafasnya sampai selesai.